Ada di Lukas 6 ayat 12 Bang, mau nanya aja. Lukas 6 ayat ke-12, saya bukakan. Ya. Sebentar ya. Teman-teman, di acara Metro TV, TV One nggak boleh orang Islam nanya Bible sama orang Kristen. Cuman di acara ini saja. Ya, ya, Bang. Lukas 6 Ayat 12 Bang. Lukas 6 ayat 12. Lukas yang ke-6 ayat yang ke-12. Baik, di sini bunyinya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, maksudnya dia berdoa kepada Allah, maksudnya gimana tuh Bang? Bukan Allah, Bang. Aduh, ini lagi nih, aduh. Allah. Bukan Allah. Di dalam, coba Anda bisa baca, sebentar saya tampilkan. Aduh, memang orang Islam ini, saya sudah pernah bilang teman-teman, seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD. Tolong program pemerintah, tolong kembalikan atau pulangkan orang-orang Islam kembali ke kelas 1 SD. Bentar. Aduh. Itu kan L-nya double Bang, L-nya double. Sebentar, saya mau tunjukkan ini ke layar saya. Saya balikan dulu layar saya. Teman-teman, saya ngomong bukan asal-asal ngomong ya. Tolong kembalikan orang-orang Islam kembali ke kelas 1 SD. Karena mereka tidak lulus kelas 1 SD-nya dulu. Perhatikan. Saya tulis ya. A-L-L-A-H. Coba ini dibaca apa? Allah. Terus kenapa Anda baca ini Allah dari mana ini? Ini huruf apa? Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. Ini? H. Oke, dibaca? Allah. Allah. Coba baca dulu yang benar Bang. Kalau enggak seluruh orang Allah. Islam saya suruh kembali lagi ke SD. Allah. Allah, ini dibaca Allah bukan Allah. Kalau Allah itu tulisannya kayak begini Bang. Kalau Allah tulisannya begini. Allah. Nah, ini baru Allah. Betul nggak? Ya Bang. Iya, makanya saya bilang tolong belajar lagi baca huruf Latin. Sebenarnya ini kata Allah ini kalau dibaca begini, ini bacanya Allah. Kalau yang begini bacanya Allah. Iya Bang. Iya. Baik, kita sekarang kembali ke Lukas tadi. Masalah Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Allah di situ Bang tidak merujuk kepada Allahnya Muhammad, sesembahannya orang Quraisy. Allah di situ di bahasa aslinya, di situ bahasa aslinya itu Theos. Kalau bahasa Ibraninya itu Elohim, Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Allah, Allah itu merujuk kepada Bapa yang di surga. Oh gitu ya. Iya. Dia berdoa dia kepada Allah gitu. Memang berdoa, Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa. Bapa di surga ya Bang ya. Iya. Lalu pertanyaan Anda selanjutnya, apakah Anda mau mengikuti Bapa di surga? Maksudnya gimana Bang? Mengikuti gimana? Begini, kebenaran itu adalah bagaimana Anda percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, sejatinya dia percaya kepada Bapa di surga. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia percaya kepada Bapa di surga. Barang siapa yang melihat anak, dia melihat Bapa, begitu loh. Jadi mengikuti Yesus itu sejatinya mengikuti Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah gambar perwujudan atau manifestasi daripada Bapa yang ada di surga. Berarti kalau di agama Abang gimana Bang? Masalah penebusan dosa itu maksudnya gimana Bang? Nah, kan lompat lagi. Kenapa sih kalau orang Islam kalau bahas sesuatu itu yang coba fokus Bang, yang Anda tanyakan itu yang mana? Nanti lompat ke penebusan, lompat lagi kemana? Tapi nggak apa-apa lah, saya turuti lagi. Begini Bang. Jadi begini Bang, penebusan itu kayak begini loh. Jadi Tuhan atau Bapa di surga itu mempunyai satu standar bagaimana seseorang itu memenuhi segala hukum untuk masuk kepada hidup. Punya standar namanya hukum Taurat.
Di dalam hukum Taurat itu apa? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jadi tuntutan hukum Taurat itu adalah bagaimana seseorang itu harus hidup untuk melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan tidak ada Ya, Bang. seorang pun yang lolos. Kalau saya punya saringan, hukum Taurat itu saringan. Kalau kamu bisa tembus saringan itu, maka kamu masuk kepada hidup yang kekal. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Semua orang jatuh. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Iya. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan itu. Nah, jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan dirinya lagi yang dilihat. Contoh, kita berdiri di takhta penghakiman, di pengadilan penghakiman. Yang dilihat bukan kami lagi, tetapi Yesus yang dipandang. Makanya, Ya. barang siapa yang percaya kepada Yesus, dibenarkan. Itu maksudnya. Jadi seseorang itu ditebus oleh Yesus. Oh, berarti kalau memang betul-betul percaya ke Yesus, dibenarkan ditebus dosanya gitu seperti itu, Bang? Iya, jadi pelanggaran dan kesalahan orang tersebut tidak diperhitungkan karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Apakah ada pernyataan di Alkitab, Bang, tentang penebusan itu? Ada, Bang? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ya, Bang. Di dalam, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini orang Islam mau belajar, kita ajarin teman-teman ya. Belajar, Di dalam Bang, belajar. Lukas pasal yang ke Bentar ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-20. Perhatikan sebentar. Sabar ya. Iya, Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Misalnya di dalam Injil Lukas. Sabar ya, saya agak sedikit lama ini. Iya, Bang. Sabar, Bang. Pasal yang ke Nih ya. Lukas pasal yang ke-22, kita mulai dari ayat yang ke 14 ya, kita mulai dari ayat 14. Saya bacakan nih. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya ya, dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu mulai Oh, feedback. Oke. Sebentar ya. Iya, Bang. Lanjut, Bang. Sebentar. Sabar ya. Bukan ini ayatnya, sebentar. Izin follow, Bang. Ya. Oke nih, ya pas Matius ternyata. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Baik. Di sini saya bacakan ya. 28. Sesudah mengambil mulai dari 27 ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Iya. Sudah, saya tunjukkan ayatnya ya. Iya, Bang. Ya, seperti Lanjut, itu. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kesalahan atau pelanggarannya itu tidak lagi diperhitungkan. Karena Yesus sudah membenarkan dia, sudah melakukan Ya. untuk orang tersebut tuntutan hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya bagaimana keadilan Tuhan di dalam Bible itu kayak begini, Bang. Dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Nampaknya Ya. dia nih, sinyalnya. Kedengaran, Bang, suara saya? Kedengaran, Bang. Oke, jadi melalui satu orang, pelanggaran itu datang melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Karena Adam melakukan pelanggaran, Ya. maka seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa. Makanya keturunan Adam itu berdosa semua. Nah, kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus itu Adam yang kedua. Nah, dia tidak melakukan kesalahan seperti manusia Ya, yang Bang. pertama, yaitu Adam.
tetapi dia memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Maka keadilan Tuhan itu seperti ini. Karena pelanggaran satu orang, semua manusia beroleh dosa, beroleh penghukuman, dan juga karena kebenaran satu orang yaitu Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya beroleh pembenaran. Seperti itu. Lalu banyak muslim mengejek, wah kalau begitu saya boleh dong bikin dosa terus, kan udah ditebus. Nah, kalau orang sudah ditebus, dia bukan punya dirinya, bukan milik dia lagi. Kalau orang sudah dibayar oleh Yesus dengan darah, maka dirinya bukan punya dia lagi, tetapi milik Yesus. Barang siapa milik Yesus, ia melakukan apa yang Yesus mau. Jadi jangan seperti logikanya orang Islam, mentang-mentang sudah ditebus, maka berbuat dosa seenak hati. Jadi kan begitu. Iya bang. Iya. Contoh seperti ini loh. Ini mungkin banyak muslim nggak paham nih bahasa-bahasa kita. Gini. Kita ini merdeka bang. Kita ini merdeka karena darah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Benar nggak? Benar bang, benar. Nah, seperti juga orang Kristen bang. Orang Kristen itu dimerdekakan karena darah juga. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Makanya kami ini dibayar dengan darah. Bukan dengan emas perak. Tapi dibayar dengan darah yang mahal. Jadi karena sudah dibayar dengan darah, maka kami memberikan diri kami kepada Yesus menjadi milik kepunyaannya. Maka kami melakukan kemauan Yesus. Nah sama seperti kita ini sudah dibayar dengan darah para pahlawan. Berarti kita harus mengisi kemerdekaan kita ini sesuai dengan kemauan para pendiri bangsa ini. Maksudnya gitu, logika sederhananya itu loh. Iya. Berarti ditebus sama darah ya bang ya? Iya. Di dalam Bible jelas dikatakan kamu sudah dibayar bukan dengan emas perak tetapi dengan darah yang mahal. Begitu. Berarti dijamin masuk surga gitu. Iya. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus melakukan apa yang Yesus perintahkan dijamin. Bukan mudah-mudahan seperti agama Islam. Seperti itu. Oke? Oke? Iya bang. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Terakhir, soalnya sinyalmu balik-balik ke sini. Suaramu balik-balik ke sini. Oh ya, saya rasa cukup bang. Gitu aja bang. Thank you bang ya. Oke, sama-sama. Sekarang udah benar. Sekarang udah benar. Ya, tapi kadang masih feedback. Thank you bang Dis. Thank you ya semuanya ya. Sama-sama bang. Selamat malam. Saya punya Anda teman-teman orang Minang yang Kristen. Cari aja akunnya itu namanya Kristen Minang. Itu ada itu teman saya. Kristen Minang? Iya, ada Betul, Kristen bang. Minang. Kalau dia nonton, coba sebentar. Saya tahu dia ada di daftar hadir. Bentar. Kalau ada Kristen Minang, ada. Itu saya punya teman itu Kristen Minang. Mana? Anda tidak tahu, nih banyak orang Minang yang udah jadi Kristen. Oh iya bang. Wadah, apa dia nggak nonton berarti? Kristen Minang, ada nama akunnya itu Kristen Minang. Biasanya dia nonton. Oke, tidak kelihatan. Oke lah ya, nanti kalau dia masuk. Follow ya. Gimana? Izin follow bang ya. Oke, silakan di follow ya. Itu semuanya teman-teman di bawah. Sama-sama. Oke. Saya turunkan ya bang ya. Haleluya. Salam haleluya bang. Haleluya. Baik. Oke, saya turunkan. Banyak orang Kristen, banyak orang Islam yang langsung suruh dia dibilangin haleluya. Kalian tahu nggak arti haleluya itu apa? Haleluya itu artinya terpujilah Yah. Terpujilah Sang Yah itu. Nah, orang Muslim ngomong, nggak boleh haleluya. Kalau nama Tuhan itu bukan Yahweh atau sebenarnya bukan Yahweh ya, itu tulisannya itu YHWH begitu. Ya. Tapi banyak orang bacanya Yahweh atau Yehova begitu ya. Ini menjadi pertanyaan di dalam internal Islam. Kenapa jadi pertanyaan? Gini, ada nabi-nabi di dalam Al-Quran itu yang namanya itu mengandung nama. Salam teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezekinya, amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk kalian, terutama para pendukung setia di channel ini, para subscribers, followers yang membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like,
men-share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel ini, dibantu di subscribe. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan. Itu contoh Yahya. Coba tanyain sama orang muslim itu, sakit kepalanya jelasin arti namanya. Apa Yahya itu? Kok bisa ada namanya Yah di situ? Zakaria. Zakaria, apa itu? Kenapa kok ada nama Yah di situ? Muslim pusing. Makanya tidak ada satupun nabi yang mengandung nama Allah. Gak ada. Coba ada nggak nabi yang ada kata Allahnya di dalamnya? Contohnya Abdullah, Hizbullah. Gak ada. Makanya kalau kalian sungguh-sungguh mengkaji sejarah, sebenarnya Al-Quran itu berisi sebuah klaim bahwasanya Tuhannya Bani Israel yang bernama YHWH itu jadi Tuhannya orang Arab. Makanya coba muslim, coba nama Tuhanmu itu siapa? Sejak kapan nama Tuhan jadi Allah itu sejak kapan? Nabi-nabi selalu namanya itu mengandung nama Yah. Yeshua sendiri, Yesus, itu kan versi Yunani. Kalau itu kan lafat Yunani, logat Yunani. Kalau logat Ibraninya itu kan Yeshua. Itu mengandung nama Yah juga namanya, Yeshua. Artinya Yah menyelamatkan. Kemudian Zakaria, Yohanan atau Yahya. Ya. Kemudian Yeshayahu, Yesaya itu. Yehezkiel, itu ada namanya semua. Semua di situ namanya. Makanya saya bilang tuanya orang muslim ini Allah dari mana? Coba sebutkan satu nabi yang ada nama Allahnya di dalam namanya. Meninggal kamu kalau disuruh nunjukin itu. Ya silakan. Kita kasih naik ada Irma. Ini nggak tahu Irma yang mana ya teman-teman ya. Irma. Ya, selamat malam Irma. Halo. Malam Bang. Ya, Irma, silakan nyalakan kamera. Ya, Irma saya mau tanya ini, Irma ini Muslim atau bagaimana? 5 bulan yang lalu memutuskan untuk Kristen Bang. 5 bulan ya. Kapan-kapan saya mau, karena banyak sekali orang yang inbox saya bilang begini, Bang, saya mantan Muslim, boleh nggak saya Bang bersaksi? Kapan-kapan nanti kita buka forum ya, untuk yang mantan-mantan Muslim atau ex-Muslim yang sudah convert ke Kristen. Tapi begini, saya nggak mau seperti channel-channel yang lain. Dulu pernah ada channel namanya Yusuf Manubulu. Dia menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang masuk Kristen. Tetapi beberapa saya tonton, saya meragukan. Dan saya nggak mau channel saya jadi channel seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu. Kalau Anda bohong-bohong, Anda saya buang. Makanya saya mau tanya, beneran Anda mantan Muslim? Bener Bang, KTP masih Muslim. Bahkan sekarang di KTP masih Muslim? 5 bulan lalu, ya di KTP masih Muslim. Oke, tapi apa yang meyakinkan 27.000 orang ini yang nonton di TikTok ini bahwa Anda betul-betul tadinya seorang Muslim? Coba. Masa mau tunjukkan KTP Bang? Jangan KTP, maksudnya apa kira-kira yang buat kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Kalau Muslim biasanya tes bacaan Quran, mau nggak? Coba tes bacaan Boleh, Quran, tapi... surat apalah terserah, silakan. Surat apa ya? Silakan. Bingung Bang. Nggak apa-apa, apa aja yang masih Anda ingat. Tentu Anda ingat lah, sudah lama jadi orang Muslim kok. Coba. Yang mudah aja Bang, Silakan. Al-Fatihah aja ya Bang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berkisah nih Muslim. Tuh ya, kalau Muslim kan biasanya tes bacaan Qur'annya. Ya, Muslim itu diukur dari bacaan Qur'annya, seberapa ngarap dia. Sah ya? Sah. Oke. Coba Mbak Irma, apa kira-kira yang bikin Mbak Irma meninggalkan agama Islam, Mbak Irma? Panjang sih Bang ceritanya, tapi intinya Gimana? saya di antara ibaratnya teman-teman saya yang lain, saya ibadah paling rajin. Saya sholat tahajud.
Sholat tahajud. Ya. Terus? Sholat tahajud hampir berturut-turut lah Bang, berturut-turut. Mm-mm. Malam saya sholat tahajud, Mm-mm. pagi saya memutuskan untuk Kristen. Waduh. Kok bisa? Kok bisa? Ada satu problem, masalah, dan yang datang, yang merangkul saya, Tuhan Yesus yang datang mengulurkan tangannya Bang untuk saya. Oke, iya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Cuman kalau saya sih begini, kalau orang mengalami hal-hal yang kosmik begitu ya, entah dia dalam mimpi, entah dia dalam sebuah penglihatan atau apa, itu banyak. Cuman saya itu pendekatan saya itu saya pengen melakukan pendekatan ke arah yang akademis begitu. Karena kalau hal-hal kosmik itu kan sulit dibuktikan. Hal-hal kosmik itu kan hanya pengalaman pribadi gitu. Maksud saya, ada nggak hal-hal yang bersifat akademik begitu, hal-hal yang bersifat nalar atau logika yang membuat Anda meninggalkan agama Islam gitu. Contoh misalnya, saya malu Bang dengan kelakuan Muhammad begitu, misalnya bagaimana masa dia menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing begitu, atau ada perempuan yang datang kepada Muhammad, akhirnya perempuan itu disuruh menyusui laki-laki yang bukan suaminya begitu. Contoh hal-hal yang bersifat akademis apa begitu yang membuat Anda akhirnya nggak percaya lagi sama agama Islam? Ya mungkin karena pesta seks di surga ya Bang. Nah, banyak muslim ngomong ini nanti nih, kalian memfitnah ya. Saya putarkan videonya kalau ada yang bilang fitnah. Nah, teman-teman sekalian, yang diucapkan oleh Mbak Irma ini, ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini ada perkataan dari Ustadz Syam, ya, Ustadz Syam di acara Metro TV. Nih, saya putarkan bagi muslim-muslim. Bentar. Bagi muslim-muslim yang merasa tersinggung, wih, kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, yang ngomong itu teman-teman bukan saya, tetapi seorang ustadz sendiri. Perhatikan, ini acaranya di acara TV, Metro TV, di Trans TV, acara pengajian. Nih, saya putarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, jadi jangan dikatakan saya fitnah ya. Awas kamu nanti bilang saya fitnah ya. Bukan fitnah, yang dikatakan Irma ini benar. Cuman umat muslim malu-malu. Begitu. Jadi itu alasan Anda akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Jadi kepada muslimah-muslimah yang lain, jangan kalian takut-takut untuk meninggalkan agama Islam. Ya, tanya, ada kok komunitas-komunitasnya itu. Apalagi yang perempuan-perempuan, kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh, ada salah satu channel teman saya itu namanya Yuli, itu perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh gabung ke sana, kesaksian. Saya mantan muslim gitu. Cuman jangan asal percaya-percaya aja. Dites dulu bener nggak dia mantan muslim, karena ada orang ngaku-ngaku gitu. Giliran dites ternyata Kristen. Nah gitu saya nggak suka. Tapi kalau dari bacaan Al-Fatihahmu saya yakin kamu mantan muslim. Seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin ada seorang muslimah yang lain. Coba ya saya kasih di Ririn Kondo sebentar. Saya konfirmasi dulu ya. Dari kemarin kita banyak didatangi wanita-wanita. Ya Ririn Kondo, selamat malam. Halo Ririn. Selamat malam. Aduh, Ya. Ririn silakan nyalakan kamera. Saya mau prinsip ini. Halo Ririn. Engkau. Oke, Ririn selamat malam. Ini Oke. Anda ini muslim atau bagaimana? Malam Kak. Ya, muslim atau Katolik, bagaimana? Kak, Katolik. Terus Anda naik ke sini Enggak, ngapain? Katolik, asli Katolik. Terus Anda mau ke sini mau ngapa? Fans Kak, kulit Kristen tak. Oke, baik. Saya mohon Aku maaf prinsip ya. Saya boleh harus tak? tegas, saya turunkan. Jangan sakit hati, saya turunkan. Saya mohon maaf, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda ke sini, Anda harus punya sesuatu yang Anda berbeda begitu ya. Contoh misalnya Anda dari muslim tadinya terus pindah Kristen begitu. Boleh Anda naik ke sini. Tapi awas nanti Anda malu kalau saya buktikan bahwa Anda bohong ya. Jangan bohong. Anda benar-benar dari mantan muslim. Oke, coba ini saya kasih naik SS affiliate. Halo SS.
Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan? Sebentar, saya kasih naik juga di Fani. Ya, sambil Anda menyampaikan, coba. Ini Bang, maksudnya kan banyak tuh Bang, keluarga, teman, sahabat yang selalu bilang di hati kecilmu pasti masih ada Islam, baliklah ke Islam. Banyak Bilang Bang. gitu dia. Tapi kan saya kan selalu bilang pas saya jatuh, pas saya di bawah, kalian di mana? Coba ini kayaknya muslimah ini. Ria HLW. Coba Ria HLW. Ya Ria, silakan nyalakan kamera Ria. Udah nyala kameranya, tapi gelap. Halo Ria. Halo Ria. Jangan naik ke sini terus ngambek bisu Ria. Nanti kamu saya nyanyiin lagu loh. Silakan Ria, nyalakan kamera. Nggak berani ngomong kan? Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan lagi lanjutannya tadi, Irma? Intinya saya waktu ke gereja, pertama kali ke gereja dapat komunitas apa, baru namanya? yang menyenangkan gitu ya? Iya. Intinya dapat kedamaian hati lah Bang. Iya, seperti itu. Oke. Kalau di masjid Anda cuma dengar bagaimana ustadz-ustadz bercerita tentang wanita-wanita di surga gitu ya. Kalian ini kalau tidak mau dipoligami di dunia, maka di surga tetap kalian dipoligami. Betul? Kan itu ceramahnya ustadz di masjid-masjid, betul? Betul. Iya. Bahkan kalau kalian ya baca-baca hadis, nanti dikatakan perempuan-perempuan, bagi perempuan yang merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Bilang aja, modusmu, bilang gitu sama dia. Jadi memang teman-teman banyak di dalam cerita-cerita dalam agama Islam ini, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip itu seperti membodoh-bodohi kaum wanita, teman-teman. Ya kan? Bahkan disunahkan, wanita-wanita kalau kalian tidur jangan pakai baju, harus telanjang bulat wanita-wanita kalau tidur, sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jadi ajaran agama Islam itu memang dia hal-hal begitu, memang isinya hal-hal begitu. Iya. Iya, pokoknya lucu-lucu lah ya. Kalau kita nonton, itu sudah banyak viral loh di media sosial ya. Mungkin banyak teman-teman muslim yang menganggap saya ini fitnah katanya. Padahal hal-hal seperti itu sudah viral di media sosial dan di mana-mana. Mungkin Anda juga pernah dengar, Irma, atau bagaimana? Silakan. Takut salah Bang, nanti dihujat. Bentar ya, saya cari dulu videonya ya. Saya cari videonya. Sebentar ya. Bagaimana ada sebuah video yang sangat viral. Bentar. Saya coba putarkan ya videonya ya. Sabar. Ini video viral ini di mana-mana teman-teman ya. Bentar. Oh sebentar, banyak musik-musiknya sih sebentar ya. Video ini kalau dicari nggak ada teman-teman. Tapi kalau nggak dicari, coba nih. Sebentar, gimana sini ya? Videonya mana sih ya? Membunuh Wahyudi, berhubungan apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Aduh, kalau dicari videonya nggak ada. Kalau dicari nggak ada videonya, tapi ada itu videonya. Viral itu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Cara mendapatkan pahala adalah dengan cara melakukan hubungan intim. Pahalanya sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ada videonya itu. Besok teman-teman upload lah itu biar makin viral. Oke lah ya gitu ya Irma ya. Oke? Oke. Terima kasih Irma ya. Saya turunkan ya.
Oke. Habis ini kalau dapat inbox dari muslim-muslim, dicuekin saja. Ya. Pasti kamu dapat inbox banyak itu ya, entah ancaman lah, entah apa lah. Pasti. Iris kuping saya kalau nggak ada inbox ke kamu nanti ngomong itu. Oke? Oke, saya turunkan ya Irma ya. Oke, saya turunkan. Tapi setidak-tidaknya sekarang sudah berani orang bersuara ya teman-teman ya. Selama ini kan mereka takut. Ya, oke. Kita kasih naik ada Panglima AMD. AMD ya. Ya Panglima, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Oke, ya. Bang Panglima ini Muslim, penyembah Muhammad atau Kristen? Nah, saya Kristen, Bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tidak. Oke, langsung saya turunkan saja. Jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Teman-teman Kristen, kalau saya turunkan jangan sakit hati ya, karena memang aturannya kayak begitu. Kalau ada Kristen naik, langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada Yusuf. Oke, Yusuf. Rakyat sukses. Ya, Yusuf. Silakan nyalakan kamera. Oke. Halo. Halo, Bang Yusuf. Kristen penuhan Yesus atau Islam penuhan Muhammad? Jangan dibisukan, Bang Yusuf. Oh, dibisukan? Saya beragama Islam. Sebentar, kurang Ya, dengar tadi terima karena kasih. terjeda. Gimana? Saya Yusuf Islam. Yusuf Islam. Oke. Iya. Silakan, Bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kenapa saya yang tidak itu? masuk Islam? Karena saya tahu kalau saya jadi Islam, saya akan menjadi pengikut orang mati di kuburan seperti Anda. Nah, yang mati siapa? Kok di kuburan kok mati penyembah gitu maksudnya? Bang, Muhammad itu adalah sosok yang Anda ikuti, betul atau salah? Yang diikuti setelah Allah, setelah Tuhannya. Jadi Muhammad Sebentar Bang, coba perhatikan Ya. kata-kata saya. Ya. Allah kan tidak pernah turun ke dunia, betul? Pernah kalau dia mau. Pernah turun ke dunia. Kapan Allah turun ke dunia? Gimana? Kapan Allah turun ke dunia? Ya dulu. Di mana ayatnya dia turun ke dunia? Di kitab. Kitab mana? Al-Quran. Mana surat berapa ayat berapa? Ya cari sendiri. Saya Kok juga cari lupa. sendiri? Loh, Anda yang ngomong kok saya nyuruh nyari? Itu sama saja gini. Anda datang ke kantor polisi kan? Anda datang ke kantor polisi nih. Pak, si ini mencuri. Mana buktinya? Ya cari sendiri. Anda setidaknya punya bukti-bukti awal. Bukti awal bahwa tuduhan Anda itu gitu loh. Ya, itu urusannya apa? Tadi saya tanya, Hubungannya apa, karena- betulkah Anda ini pengikut Muhammad? Saya pengikut Muhammad. betul. Oke, betulkah Muhammad ada di kuburan? Ya kalau sekarang jelas karena Oke, beliau- berarti Anda pengikut orang dalam kubur, betul? betul. Wih, Betul. kenapa saya tidak mau jadi Islam? Karena nanti saya mirip seperti Anda, jadi pengikut orang dalam kubur. Yang harus diikuti itu adalah Yesus. Makanya ikut Yesus tidak sama seperti ikut orang dalam kuburan. Ya emang kenapa? Misal orang itu harus ikut Yesus itu harus kenapa? Karena kita ini kan tujuan kita ini kan adalah hidup yang kekal, betul? Ya enggak. Oke, sekarang saya tanya, tujuan Anda, akhir, final Ya. destination bagi orang-orang yang mengimani tentang adanya kehidupan yang akan datang apa? Maksudnya gimana itu? Kalau hidup kekal, Sulit hidup kita ini nggak akan ngomong. mati, kan? Bang, Semua orang akan mati. Kok masih iya hidup kekal? betul. Anda percaya nggak dengan Iya. kehidupan setelah kematian? Ada. Ada. Tapi tidak. Oke. Artinya Anda percaya bahwa setelah mati kehidupan itu tidak berakhir, tetapi manusia nanti akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal, ya kan? Betul. Oke. Ada nggak contohnya di dalam agama Islam? Ada kehidupan yang kekal itu? Kebangkitan itu ada nggak contohnya? Mana?
Ya ada ketika nanti kita di apa namanya Itu hari kan kiamat. nanti. Contoh yang sudah ada, yang sudah terjadi apa? Di mana? Sekarang oh ya ada ketika Nabi Isa itu nanti akan turun membela umat Islam seperti itu. Contoh dari yang udah Dajjal. terjadi kok nanti sih? Gini, saya tunjukin biar Anda paham. Dengar. Nah, emang ada di agama Islam? Ada, dengar. Apa? Dengar. Jadi di dalam Injil, Yesus itu dikatakan dia wafat, meninggal, mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia memberitakan kepada murid-muridnya itu tentang kebangkitannya itu. Bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu ada dan terjadi, dan itu terjadi kepada Yesus. Makanya kami Yesus punya itu- tenang, nanti Anda ganti bicara. Jadi kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu. Kami punya pengharapan, kami punya sesuatu yang pernah terjadi, bahwa hidup yang akan datang itu ada dan sudah terjadi. Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu, tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam siapa yang bangkit mengalahkan maut? Nah, udah beda apa namanya? Dasar aja. Udah beda acara, kalau dasar aja. Karena Iya, makanya memang saya bilang kita itu kehidupan setelah kematian di dalam agama mati, Islam itu cuman omong kosong. Nah, Yesus itu dalam Islam itu kan Isa. Emang Lari lagi kemana-mana nih orang. Bang, Anda percaya tentang kehidupan setelah kematian? Anda percaya itu nggak? percaya dong, Apa percaya. dasarnya Anda percaya itu? Dasarnya? Ya Nah, perintah apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Dasarnya itu harus itu pernah terjadi. Gimana sih? Ternyata dalam agama Islam Anda Loh, baca nggak- itu dari A sampai Z, nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak harus terjadi dulu. Ya Nggak harus terjadi iyalah, semua, gimana? semua kebenaran itu nggak harus terjadi dulu. Oke, Misalkan, sekarang saya tanya. misalkan Lalu atas dasar apa Anda percaya kehidupan setelah kematian? Saya memiliki kebenaran bahwasanya Bang Edis itu ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya itu nggak harus melakukan rokok dulu untuk Ya, tapi orang lain sudah ada yang terjadi kan? kesehatan itu bagus. Betul, Seperti pada itu. dirimu, Begitu pada dirimu juga. itu tidak terjadi, tapi pada orang lain sudah terjadi, betul? Betul. Iya, artinya itu sudah terjadi atau sudah Tapi itu kan dibuktikan. bukan intinya bukan terjadi atau tidak terjadi. tarik nafas. Ya tenang, kita Hembuskan. tenang. Itu bukan Tarik tidak nafas. bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu. Baik, Poinnya begini. itu pada kebenaran itu sendiri bukan Baik. pada. Jadi begini. Nah, seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, kalau Betul udah yang baik, Anda jadi katakan, panjenengan bahwa bisa baca. itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian, observasi, kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru, itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian. Dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Nggak, Bahwa tenang dulu. Saya mau tanya sama kamu. Iya, iya, seperti itu. Dasar Saya kamu jelaskan percaya dulu. bahwa Saya adanya jelaskan kehidupan setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang tidak kuat seperti itu. Ngomong Itu kitabnya
sudah berubah-ubah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Lari lagi ke situ. sampai sekarang Memang sulit. ya, sulit juga apa itu. Bang, kita ini bukan membahas tentang Marah itu. gimana? Yang penting kita itu memegang kebenaran itu dengan dasar yang kuat, seperti karya ilmiah yang Abang Edis lakukan tadi. Orang itu merokok itu bakal ada kesehatannya seperti itu. Nah, kita melakukan karya ilmiah, kemudian itu kan dasarnya. Jadi kita itu harus memegang dasar yang benar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang sudah terjadi kemurniannya dari dulu, dari awal Allah itu Islam itu ada. Kita itu membahas mengenai apa dasar kamu meyakini tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kamu malah bahas tentang Quran tidak dirubah-rubah. Apapun pertanyaannya, orang Islam yang penting bunyi. Kita percaya itu karena dasar yang kuat seperti itu, Bang Edis. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini sudah dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Tapi ini terlalu panjang. Saya bacakan saja inti-intinya, poin-poinnya ya. Nih. Karena berita yang saya sampaikan kepada kalian adalah berita yang paling penting yang sudah saya terima sebelumnya, yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita seperti yang tertulis dalam kitab suci. Setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga, Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada kedua-belas rasulnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih saudara-saudara seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada adiknya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir, dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi saya menjadi rasul yang paling akhir, ibarat bayi yang lahir terlambat. Itulah sebabnya saya menganggap diri sebagai yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena pernah menganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Dan cara bekerja keras dan seterusnya. Nih, saya bacakan ya, masalah kehidupan setelah kematian. Nih, saya bacakan ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Dan selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Nah, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang yang lain yang sudah mati juga pasti akan dibangkitkan kembali. Itulah jaminan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu percaya tentang kebangkitan orang mati? Saya percaya semua orang itu akan dibangkitkan. Oke, dasarnya kamu percaya itu apa? Saya percaya. Tenang. Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Gimana? Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Ya, Al-Quran dan hadis juga. Itu bukan dasar percaya. Harus ada orang yang mati kemudian bangkit. Hadis dan lain-lainnya itu. Oke, siapa yang mati kemudian bangkit? Di dalam agamamu siapa yang mati kemudian bangkit? Siapa? Kita nanti semuanya itu akan bangkit semua. Nanti. Makanya saya bilang. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak wafat, tidak kubur, tapi memang dari dulu tidak gitu. Gimana? Oke, dia mau melarikan tema. Oke, di mana Isa sekarang? Sekarang gini aja, Bang. Tenang, coba. Di mana Nabi Isa sekarang? Penting abang itu jadi Islam aja. Karena kemudian sebentar, Yusuf, saya mau tanya sama kamu. sampai sekarang Yusuf, di mana Nabi Isa sekarang berada? Di Arsy.
Mana ayatnya? Di Ars. Ya, aku juga lupa. Kalau aku Dari bukan ahli tadi ini agama. ngomong fitnah. Makanya teman-teman, ketika Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada pernah berhenti. Ya itu kan omongmu yang nggak perlu didengerin kan? Oke, Ya, tapi saya turuti saja omonganmu. itu Berarti Isa di arsnya. hanya Sebentar, filsuf-filsuf aja. Jadi Yang nggak ada duduk di atas dasarnya. arsy siapa? Padahal kita itu bicara itu melalui data. Yang fakta, duduk di atas yang arsy bisa siapa? dipegang. Seperti itu Bang. Jadi Anda itu ngomong ya juga asal ngomong, dusta juga Anda itu. Dusta. Saya ngomong berdasarkan kesaksian para saksi mata. Di mana Saksinya apa? murid-murid Yesus Buktinya adalah apa? saksi mata dari semua yang terjadi ini. Di mana Buktinya para murid-murid apa? telah disuruh Apakah oleh Yesus. buktinya itu Kamu valid? adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, kabar tentang pemberitaan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Nah sekarang saya mau Emang tanya itu sama kamu. buktinya ada. Kamu dapat Emang itu Isa duduk buktinya di ada. arsy itu dari mana? Di mana? Kamu bilang Isa duduk di arsy itu dari mana? Ya dari pengajaran agama. Oke, siapa yang duduk di atas arsy? Gimana? Yang duduk di atas arsy apa? Tadi di langit. Tadi salah. Tadi saya yang awal. Salah sekarang. Sekarang salah. Oke, Isa di langit. Di mana ayatnya? Ya aku pernah denger aja. Aku enggak. Oke, udah berapa Enggak, tahun dia di langit? Gimana? Udah berapa tahun dia di langit? Udah lama aku enggak. Makan apa dia di sana? Enggak tahu. Dia Itu ngomong kan di sana. pertanyaan Ngomong, udah ngomong pergi. sama kalian ini nggak jelas. Teman-teman, kekristenan itu kita nggak bicara dongeng-dongeng omong kosong hal-hal tahayul, teman-teman. Kalau kita ngomong-ngomong tahayul, nggak usah ngapain kita ngomong-ngomong tahayul. Kristen itu bukan soal tahayul, teman-teman. Ada faktanya, ada kejadiannya. Kita ini kan hidup tahun 2025. Kita nggak lihat, gitu loh. Lalu atas dasar apa kita percaya dengan pemberitaan ini? Nah, makanya teman-teman, itu ada kajian khusus namanya. Ketika Yesus bangkit, ada salah satu muridnya yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bilang itu omong kosong itu semua. Ya, dia bilang itu seperti isapan jempol, dia anggap itu lelucon itu semua. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, disuruh oleh Yesus, coba taruhlah ini jarimu itu ke bekas tangan dan lambungku, kata Yesus. Apa kata Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya sekarang. Kamu sudah melihat dan kamu percaya. Tapi apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Itu pesan kepada orang-orang yang hidup di zaman tahun 2025 ini seperti kita. Kita nggak lihat, kita nggak hidup di zaman itu. Tapi pemberitaan saksi-saksi mata, pemberitaan para murid itu yang memberitakan kita. Nah dari situlah kita punya pengharapan tentang hari kebangkitan itu. Seperti itu teman-teman ya. Sementara kebangkitan dalam agama Islam itu nggak ada. Di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Makanya satu-satunya cara untuk menghancurkan iman kekristenan itu cuma satu cara. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu dongeng. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu omong kosong. Itu yang harus Anda buktikan. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar. Kristen itu bubar. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka agama, hal-hal kosmik, Tuhan itu omong kosong semua. Buang semua itu ke tong sampah. Ya. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu adalah dongeng dan omong kosong, ya, maka sudah waktunya kita buang Tuhan ke tong sampah. Itu. Karena nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Gitu loh. Semua cerita-cerita tentang Tuhan, semua cerita-cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Seandainya kebangkitan itu tidak ada. Cuman itu, cara menghancurkan kekristenan hanya itu. Buktikan bahwa Yesus tidak bangkit, itu. Hanya itu sebenarnya. Makanya iman atau pondasi dasar kekristenan itu adalah kebangkitan Kristus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah, buanglah agama ke tong sampah. Seperti itu. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Kacong Fikri. Dia sudah lama nunggu di bawah ini. Kacong Fikri. Yuk, silakan Kacong Fikri. Ya, siap, Dis. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan Kacong Fikri, kamu sudah Terima lama kasih, ngantri Dis. di bawah. Sudah. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya.
Enggak, cuma tanya aja, Dis. Sebetulnya saya nggak terlalu paham dengan agamaku sendiri. Tidak paham dengan agamamu sendiri. Kan sudah saya bilang Kacong Fikri, alasan kamu masih Islam karena kamu tidak paham agama Islam. Terbukti kan? Kamu barusan mengkonfirmasi kan? Terbukti nggak omongan saya? Ya maksudnya nggak terlalu. Dengar Kacong Fikri. Kamu sering nggak mendengar saya ngomong alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam? Sering dengar omongan itu? Nggak pernah. Gimana? Memang dalam agama Islam diizinkan berdusta, teman-teman, dalam 3 hal. Fikri, Kacong, kamu kan sudah sering naik channel saya. Bahkan dari tadi, kamu saya lihat itu nongkrong di bawah, di kolom antrian. Sudah berapa jam kamu nunggu di kolom antrian? Setengah jam mungkin. Setengah jam. Kalau setengah jam, pasti kamu sudah dengar saya tadi ngomong. Alasan seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Dan kamu barusan mengatakan bahwa kamu tidak paham agama Islam, betul? Nggak terlalu banyak paham dengan agama. Iya, alasan kamu masih Islam karena kamu nggak paham agama Islam. Kalau kamu paham agama Islam, besok pagi kamu telepon tukang loak, kamu suruh ngangkat hadis-hadis dan buku-buku agamamu dari rumah. Gimana sih? Perlu di hanya sudah benar. Agama Islam yang paling benar soalnya gitu. Benar, kamu oke. itu seakan-akan ragu, maka Oke, baik. di agama kamu itu seakan ragu. Jadi agamamu itu mencari yang gimana gitu. Seakan-akan nggak terlalu percaya sama agama kamu gitu. Jadi kalau di Islam nggak perlu minta. Di agama Islam Coba kita mau mendengar dulu apa-apa. Gimana? Di agama kamu itu kan kayaknya jangankan yang nggak percaya sama agama kamu aja ragu sama agamamu sendiri di situ. Ragu Makanya dengan agama kamu saya sendiri. Contohnya Iya. misalnya? Contohnya ya, pengen tahu. Kamu itu kan terlalu mendalami kayak apa kehidupan orang Islam di agama Islam kayak apa gitu kan? Kan nggak nyambung Bisa- kan? Aduh, oke Kacong. Sehubungan kamu nggak jelas, saya undang muslim yang lain ya. Nggak jelas gimana? Ayo. Masalahnya kamu ngomong nggak jelas, saya nggak jelas intinya kamu ngomong kemana-mana. Ya, saya naikkan muslim yang lain. Aduh, Kacong. Boleh. Sudah. Belum, kami belum lihat. Ya, sudah. Oke. Selamat malam Aquila. Saya mau tanya ini, Aquila ini nama asli atau bagaimana? Bukan, Bang. Bukan. Kenapa tadi bilang salam murtadi? Emang mantan muslimah juga? Saya dulu sudah pernah naik di komalnya Bang Edis. Mm-mm. Waktu pada saat kesaksian gitu. Jadi memang betul saya sangat bersyukur sekali. Saya mau konfirmasi dulu. Benarkah Anda mantan muslim? Benar? Dari mana kami bisa percaya? Jangan-jangan Anda berbohong. Apa yang bisa membuat kami yakin bahwa Anda benar-benar mantan muslim? Kalau di channel Boleh. saya beda. Pokoknya di channel saya ini Boleh. nggak boleh ada bohong-bohong. Coba Siap, apa? siap. Apa Siap. buktinya Mungkin bahwa surat kami bisa Al-Fatihah. yakin bahwa mantan muslim? Coba Surat surat lain, Al-Fatihah. masa Al-Fatihah doang. Coba yang lain. Coba, Al-Ikhlas? silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, walaupun bacaannya masih sedikit salah, tapi Ya, nggak apa-apa. udah lama. Nggak apa-apa, karena udah berapa lama mau keluar dari Islam, Kak? Sudah lama sekali. Sudah lama, mungkin udah sekitar 30 tahun sih kalau saya. 30 tahun berarti udah Iya, lama. tapi dulu benar-benar mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, bahkan mengalami ancaman pembunuhan, Bang Edis. Iya. Tapi saya tidak berhenti di situ saja. Selain dari pengalaman secara spiritual yang tadi Bang Edi sampaikan, di samping itu juga saya sangat berterima kasih karena memang ketika saya mempelajari bahwa di dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar kita iman saja gitu, tidak. Tapi memang betul-betul di dalam kekristenan itu benar-benar agama yang bisa dibuktikan secara historis, secara sains, ya, bahkan secara arkeologi itu juga benar-benar terbukti semua. Oke. Boleh Bang Edi saya izin
salah satu contoh untuk bahwa Alkitab itu memang betul-betul dibuktikan secara sains ya. Boleh, tapi itu begini, Kak, kapan-kapan gini. Kita tidak kekurangan bukti dan orang-orang Kristen juga sudah pada tahu ya bagaimana Bible kita cocokkan Betul, dengan Bang Edis. peristiwa-peristiwa sejarah begitu ya. Bukti-bukti arkeologis, raja-raja di dalam Bible itu pernah ada atau Ya, tidak. betul. Sosok Daud itu pernah ada atau Sangat tidak. akurat. Bukti-buktinya Temple of Jerusalem Iya. itu pernah ada atau tidak. Bagaimana Nebukadnezar juga pernah membumi hanguskan the temple itu juga pernah ada. Jadi Bible itu benar-benar peristiwa yang terjadi seperti itu. Jadi kita nggak membahas dongeng-dongeng seperti itu. Bagaimana Betul, Bang tokoh Edis. bagaimana tokoh Yesus itu adalah sosok sejarah, ya kan? Yes. Lahir di sini di Bethlehem, Betul, kota betul. Betlehemnya ada. Di zaman pemerintahan siapa ada, Pontius Pilatus itu ada. Jadi Iya. berbicara Kristen itu kita berbicara tentang sejarah, teman-teman. Sementara kalau kita bicara Islam, dari dulu saya sudah memberikan tantangan kepada orang Islam. Muhammad ketika lahir, dia lahir pada masa pemerintahan siapa? Sampai sekarang orang Islam masih sakit kepala mikirin itu. Iya, makanya sosok Muhammad itu diduga kuat adalah sosok fiksi atau sosok hayalan. Betul. Begitu. Makanya umat muslim tidak bisa memberikan keterangan Muhammad itu hidup pada masa pemerintahan siapa. Seperti Betul, ketika kalau kita tanya, misalnya Malin Kundang itu hidup di mana? Oke lah dijawab di Sumatera Barat. Dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Memble itu nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang sosok Malin Kundang itu adalah sebuah tokoh fiksi, tokoh hayalan begitu loh. Yang diambil ibrohnya atau yang diambil hikmah-hikmah seperti hikayat. Dulu kita pernah waktu zaman SD, kita baca buku cerita-cerita rakyat. Karena hampir rakyat itu punya cerita. Legenda Danau Toba begini, ada seseorang bernama ini punya mancing ikan, terus ikannya lepas, terus jadilah Danau Toba. Yang percaya cuman orang-orang yang tidak punya otak, kan gitu. Makanya kalau ditanya itu coba itu orang yang mancing nangkap ikan itu hidup di masa pemerintahan siapa? Memble dia pasti nggak bisa jawab. Karena kalau kita bicara sejarah Sumatera Utara contohnya di Kabupaten Tapanuli yang sekarang masuk Sumatera Utara yang bagian Tapanuli ya, provinsi di bagian yang agak bukan masuk Medan Melayu ya. Itu masuk dalam kerajaan atau dinasti yang namanya Bakara. Itu ada pemerintahnya, itu ada raja-rajanya, nama-namanya siapa ada. Betul. Gitu loh. Jadi setiap wilayah, di setiap jengkal pemerintahan, di setiap jengkal bumi ini itu ada pemerintahannya. Kecuali di hutan belukar sana, kalau itu nggak ada pemerintahannya di situ. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kerajaan tertua yang kita temukan di Indonesia ini itu kerajaan Kutai Kartanegara, berdiri abad keempat, tahun 400, artinya 1600 tahun yang lalu. Itu raja-rajanya ada itu, ya. Ada prasasti-prasastinya, peninggalan-peninggalannya, ya kan? Iya, betul. Kita bisa melihat. Nah, pertanyaannya, di Indonesia saja tahun 400 Masehi sudah ada pemerintahannya, sudah ada rajanya namanya Mulawarman, Raja Kutai Kartanegara. Nah, Muhammad waktu dia lahir abad ke-7 lebih tua Mulawarman daripada Muhammad. Siapa raja yang memerintah di situ? Orang Islam nggak tahu itu, makanya tokoh Muhammad itu dipertanyakan. Betul. Kesejarahannya itu dipertanyakan, apakah itu sosok fiktif? Gitu loh. Seperti Dan itu. yang ini, Makanya teman-teman muslim, ayo kita bicara hal-hal yang akademis. Kita jangan bicara hal-hal yang dogmatis. Nanti debat usir kita. Iya, Gitu. dan juga gini Bang Edis, kalau misalnya untuk secara sains pun ya, kalau orang teman-teman kita muslim itu harusnya bisa mikir gitu. Gak mungkin kan kalau bentuk bumi ini datar gitu loh. Sedangkan kalau bukti-bukti saya di dalam Alkitab itu sendiri aja sudah benar-benar dibuktikan sendiri gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dongeng isapan jempol belaka gitu loh. Jadi bumi berbentuk bulat itu kita kan bisa dilihat ya Bang Edis di Yesaya 40 ayat 22 ya kan. Terus bumi tidak ditopang bergantung dalam Ayub, bintang-bintang tak terhitung, Kejadian 15 ayat 5 dan masih banyak bentuk Alkitab yang bisa dibuktikan secara sains. Kalau dalam agama Islam, bintang-bintang itu buat lempar setan. Dibilang Iya, saya katanya terus juga- bohong. Nah ya makanya terus juga gini Bang Edis, kalau di dalam kekristenan itu kan kita dilahirkan ini benar-benar mulia, berharga, kita itu sebagai biji mata Tuhan. Beda dengan yang di sebelah, ya justru diciptakan dari air mani yang hina gitu loh maksudnya. Aduh kok bisa seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman muslim ya, ayo belajar ya. Mungkin di sini ada yang bisa. Shalom sahabat-sahabat semuanya.
selamat pagi menjelang malam, dan juga selamat malam yang ada di luar negeri. Itulah tadi tayangan atau cuplikan dari video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tersebut memberikan kita manfaat dan juga berkat akan firman Tuhan. Amin. Dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara mensubscribe, men-like, ataupun berkomentar, supaya saya terus semangat, teman-teman. Dan itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati.